Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga semua masih dalam keadaan sehat. Yuk, kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung dasar dalam matematika yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungan. Berarti ada 5 ya. Ada 5 bagian. Namun untuk kali ini kita akan bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Ya. Penjumlahan. Di sini ada 3 contoh soal, yaitu yang pertama ada negatif 28 ditambah 17. Yang ke B ada 28 ditambah negatif 17. Dan terakhir yang C 28 ditambah 17. Nah, biasanya kita jika dihadapkan dengan soal-soal seperti ini, kita langsung menjumlahkan secara langsung. Namun ternyata kelemahan yang saya dapatkan, ternyata ketika kita menjumlahkan secara langsung, terkadang kita bingung di mana? Bingungnya terhadap hasilnya, apakah negatif atau positif, atau bahkan hasilnya juga terkadang keliru. Namun ada satu cara, yang mana caranya ini sampai sekarang masih belum ketemu kelemahannya, jadi masih dibilang sangat efektif. Namanya adalah tabel matematika. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu soalnya. Ya, tabel matematika. Nah, ini adalah tabel matematika. Jadi tabel matematika itu terdiri dari 2 kolom. Yang pertama ada kolom positif dan ada kolom negatif atau min. Ya. Nah, ketentuannya adalah jika ke samping itu harus dikurangi. Jika ke samping harus dikurangi, dan jika ke bawah harus dijumlahkan. Nah, untuk memahami konsep ini, kita akan membahas soal secara langsung. Yang A, negatif 28, berarti di mana? Pasti di kolom negatif. 28. Tanda negatif yang ini tidak dimasukkan. Kemudian ditambah 17. 17 ini positif karena tidak ada negatif di depannya atau lambang negatif di depannya. Jadi ditaruh di positif. Nah, sekarang ini dia ke samping, jadi harus dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Cara menguranginya adalah yang terbesar dikurangi yang kecil. Nah, mana yang lebih besar, 28 atau 17? Jelas 28. 28 dikurangi 17 sama dengan 11. Ya, ini 11. Di deretan, di bawah deretan negatif, berarti tandanya adalah negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 11. Nomor 1 selesai. Kemudian nomor 2. Hapus dulu ya. Nomor 2. Berarti jawabannya tadi negatif 11. Lanjut yang B. 28 ditambah negatif 17. Nah, bagaimana caranya? Masih seperti yang tadi. Positif, negatif.
Ingat, ke samping dikurangi, ke bawah dijumlahkan. Ke samping dikurangi, ke bawah dijumlahkan. Ya, kita lanjut ke soal kedua, soal ke B. Di sini ada soalnya 28, berarti ini positif. Berarti tulis di kolom positif. Ditambah negatif 17, berarti di negatif. Karena ini ke samping, maka harus dikurangi. Dan ingat, cara menguranginya adalah yang terbesar dikurangi yang kecil. Mana lebih besar, 28 atau 17? 28 tentunya. 28 kurangi 17, 11. Tandanya apa? Positif. Jadi 28 ditambah negatif 17 sama dengan 11. Tandanya positif. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, percepat, kita hapus yang ini saja. Soal yang ketiga, kita tulis soalnya di sini aja, C. 28 ditambah 17. Nah, kalau yang seperti ini, karena tandanya positif-positif, jadi mudah, bisa dijumlahkan langsung. Jadi 8 ditambah 7, 15. 5 simpan 1. Ini 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 45. Namun kalaupun mau menggunakan kotak matematika, bisa juga. Nah, ini kan positif-positif, berarti 28 di positif, kemudian 17 juga di positif. Ketentuannya apa? Kalau ke bawah dijumlahkan, tinggal jumlahin aja. 8 tambah 7, 15. 5 simpan 1. 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. 45. Jadi sudah sesuai, bukan? Oke, itu saja di pembelajaran pertama kali ini. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu sesi 2, untuk membahas tentang pengurangan. Dan untuk pengurangan sendiri memang banyak yang terkadang keliru dalam mengurangi, terlebih kalaupun tandanya sama. Misalkan negatif ketemu dikurangi negatif, banyak yang masih keliru. Nah, bagaimana cara menyederhanakan semuanya? Simak terus di video selanjutnya.